Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat, dimana hari Jumat terakhir di bulan Rajab dan bertepatan juga dengan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pada baca Al-Kahfi belum? Kalau belum, yuk gasken dibaca Al-Kahfinya. Sayang kan kalau dilewatkan. Pagi ini saya berada di pasar. Di pasar di mana ini? Au. Ternyata airnya mancur, guys. Tetenya sangat bersemangat untuk membuka dogan ini. Lah, dibelah. Oh, biasanya di itu mama. Jadi emang buang sampahnya susah. Iya, baiklah dibelah, dibungkus baik. Galak mah ya mah? Hah? Galak. Berapa ya kok? Wah, beli 3 lah. Nah, nanti aku mau kursus sama tetenya buka es. Kuat banget tetenya. Jadi 3. Ya. Apa bahasa Sundanya? Tigo. Tilu. Bukan telu. Kalau satu apa? Hiji, 2, tilu, 4, 5, 6, genep, 7. 7 apa 7? Bagus-bagus ya dogannya di sini. Guys, di sini dogannya tuh bagus, guys. Memang benar-benar dogan. Bukan ingus, bukan juga kelapa. Kan kalau sering beli tuh aku jarang nemu yang bagus, guys. Cara dia ingusan atau jadi kayak ngelapain. Jadi begini loh suasana pasar di sini. Ini namanya desa, bukan desa ya, apa? RW 9 Sukamulya. Ini yang sering kelihatan dari jendela unit di apart di sini. Adalah pasar. Tuh, ada sop iga, soto ayam kampung. Ini dekat dengan rumah sakit Santo Yusuf Bandung. Apa ya, kalau aku nyebrang dari sana. Oh, ini ada A-nya. Kamu kasih lah ini. Ya. Lanjut kita dan terbuat Rame banget. Berapa nyebrang, guys? Nyebrang, guys. Jadi kalau dari itu dia. Nah, dari situ. Dari sana kan view-nya ke sini. Jadi di setelah kita bermukim sementara. Nah, inilah apa namanya, view dari unit tempat saya bermukim itu pasar. Jadi saya sering ngambil video dari situ kan. Oh, sini view-nya. Ih, rame. Halo. Gimana deh saya mau nyebrang. Oh, punten. Kita ketabrak, guys. Oh my god. Aja sini. Ini juga di RW 08 Sukamenak. Ada yang tahu sini Sukamenak. Rame banget kan. Lanjut jalan. Maaf ya. Ada strawberry, guys. Strawberry, manggis. Wih, banyak kan dijualan di sini lah.
jadi ini rumah sakitnya guys, rumah sakit Santo Yusuf Bandung. Tuh IGD sini 1937. Ini aku males ke pasar tuh yang gini-gini nih becek. Tuh ada buah, aneh kan? Nah, gitu. Ada tahunya tuh enak loh di sini. Ini aku nggak tahu apa. Oh, kaki guys. Semoga nanti aku betah ya tinggal di sini. Ini dalam tahap percobaan dulu beberapa hari. Udah berapa hari ya? Udah 1 bulan ya. 1 bulan di sini. Kita coba-coba dulu. Kalau betah berarti lanjut. Karena sepertinya harus bisa masak kalau sini. Ini ada penjual kerupuk. Kerupuk. Terbang. Terbang uangnya. Tuh ada bubur kacang hijau. Jadi guys, walaupun dia ini gerobak ini tapi rasanya tuh enak karena aku udah cobain. Tahu bulat. Agak ngos-ngosan ya akibat tidak pernah ke pasar. Ya juga yang jual apa ini macam-macam ini, ada begini-begini nih, ada kembang tuh. Kalian mau kasih kembang apa buat pacar? Jangan ya, buat istri atau suami tercinta ada. Kembangnya tuh kembang hidup guys, wangi banget. Jadi ini keadaan pasarnya. Dia berada di sepanjang jalan. Nah situ pinggir ini orang jual ikan, makanya jalannya basah. Tuh ada ikan kan? Tuh jual ikan. Ini tuh jalan raya loh. Nah, raya. Kita jalan terus. Aduh, ngos-ngosan, oi. Ya, terus sampai di pinggir jalan. Kalau di Sekayu malas ke pasar, di sini nggak boleh malas, nanti lapar. Nggak mungkin toh kita jajan terus, gojek terus, nggak mungkin. Karena kita bukan orang kaya. Setiap jalan di sini banyak sekali yang jualan guys. Es campur, mie rebus, es jeruk. Kalau sore tambah banyak lagi yang jualan. Tapi kalau pagi
doang mereka ini. Nanti baru jualan, boleh jualan sore lagi gitu, sampai malam. Oh my god, ternyata ke pasar itu dukung mas-masan. Kita melewat jalan pintas saja, di sini saja ya. Kita melewati jalan pintas khusus pejalan kaki. Kalau mau dari gerbang utama masuk ke sana lagi guys, sekitar ya 25 meter atau 50 meter lah begitu. Wow, lumayan membuat berkeringat ya. Nah, ketika kita sudah masuk jalan ini tuh udah di wilayah apa namanya, apartemen. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Tapi sepanas-panas di sini tuh nggak panas banget sih, anginnya tuh masih dingin gitu. Nah itu dari pintu utama ya, dari sini tuh mendung kan, begini suasananya guys. Ini lobi Emerald, akunya di Emerald cuy. Mari kita berjalan. Ini parkiran semua, parkirnya di sini tuh rame banget, padat guys, dan paralel. Kalau kesini wajib bisa parkir. Cuman, ternyata ada BG juga di sini. Nih, aku ketemu terus sama dia orang, tapi nggak tahu yang mana orang milik mobilnya. Takut sini guys. Oh my god. Dek, buka baik itunya, kuncinya Mbak Aik nak. Mana sih mobil? Lagi tidak bisa naik. Dulu. Aduh, mengesoi. Selamat pagi, A. Ini AA-nya nih udah stay. Aduh, ngos-ngosan wey. Tekan dulu untuk kami. Hah? Oh, tekan dulu itunya. Oh. Masuk. Sudah ditekan. Nah ini kosong. Ang bayi ng mana? Mana sih mobil? Oh, Dah, aku mau jalan-jalan. Ini parkiran di basement guys. Aku parkirnya di basement. Kenapa di basement? Ya karena kan jarang keluar. Jadi kasihan kan mobilnya kepanasan, kehujanan. Kalau di luar sebenarnya enaknya di luar, kalau mau pergi itu tinggal aja gitu. Kalau di sini ya beginilah kondisinya. Tuh lihat tuh parkirnya. Kalau di sini keluarnya nggak ribet-ribet amat sih. Yang penting kalian bisa gitu, bisa nyetir. Nanti ada abang-abangnya yang bantuin. Ini nanti digeser-gesernya baru kita bisa keluar. Kalau mobil kecil seperti ini mungkin langsung bisa aja keluarkan, tapi kalau mobil besar butuh bantuan. Mau manasin dulu Black Sweet. Black Sweet udah 2 hari nggak jalan. Oh my god, oh my god. Seperti itu. Oh, kuncinya. Bisa juga ini. Itulah kondisinya.
Oke. Nah itu dia tuh yang nolongin kita kalau mau keluar. Jadi beginilah parkirnya. Di sini juga ada sepeda yang parkir. Ini sepeda anak-anak yang tinggal di sini guys. Tapi saya nggak tahu ya dikunci atau enggak. Tapi di sini tuh aman kok. Karena CCTV di setiap sudut. Jangan duduk weh, numpang duduk lah. Oh dikunci tuh contohnya. Dikunci ya. Udah duduk aja lah di sini. Wajah emak-emak atau ibu-ibu di pagi hari yang pulang dari pasar dan belum mandi. Kalian udah mandi belum guys? Kalau ke pasar mandi dulu atau enggak? Kalau aku jarang mandi, nanti pulang dari pasar baru mandi. Karena kalau pasar itu kan banyak ya, ketemu berbagai macam aroma gitu. Nah itu rame kan tuh. Ada porsi ada di situ ya. Situ di sini aku mau duduk lah di sini. Di sini porsinya bapak-bapak satpam penumpang duduk kok. Nggak ada orangnya juga tuh. Sini guys. Tapi menurut aku sih, seenak-enak kita di kota orang itu masih enak kita di kota sendiri. Walaupun ya secara apa namanya kayak suasana, fasilitas gitu kan, tempat wisata itu lebih enakan di kota orang. Kalau di tempat kita kan boleh dibilang sangat minim sekali apa namanya yang begitu-begitu. Nah lihat ini ada yang mau keluar nih tuh, dimundurin kan sama AA-nya. Nah dimundurin, nanti dia majukan lagi tuh AA-nya. Jadi orang yang di sini itu mereka nih gercep banget kerjanya. Kadang tanpa kita minta bantu, hidup aja mau suara mobil mereka langsung mau keluar bu gitu kan. Mungkin juga udah apa SOP di sini ya, kerja nggak boleh lelet. Kalau di tempat kita kan apa yang petugas parkir itu sering kayak kurang ramah gitu loh. Dan juga sering yang pura-pura nggak ngelihat kita mau parkir, kita mau keluar, nanti tiba-tiba minta uang ya kan. Tapi kalau di sini tuh enggak guys. Mereka gercep tuh dibantuin, apalagi yang bawa mobilnya itu ibu-ibu gitu kan. Mereka dengan cepat membantu. Makanya saya kalau parkir ya dipandu sama mereka. Dipandu dalam arti diliatin gitu, kurang ke kiri atau kurang ke kanan. Tapi karena udah lama di sini ya, jadi setelah untuk parkirnya itu udah dapet. Lagi awal-awal pertama di sini tuh ya kebingungan juga, aduh gimana ini cara parkirnya kayak begini. Ternyata pas sudah terbiasa, it's okay, never mind. Tidak sesulit yang saya bayangkan. Itulah kenapa pentingnya ya kita itu harus bisa disiplin dan menghargai serta menghormati orang lain. Ya beginilah kalau kita merantau pergi ke kota orang, kita harus ikut aturan orang lain. Di sini tuh nggak ada orang yang nggak patuh gitu, nggak ada orang yang tidak menjaga
kebersihan dan boleh dibilang keamanan gitu ya. Jadi harus sama-sama saling dalam arti itu menjaga, menghargai, menghormati, seperti itu. Kayak urusan begini kan tuh, kalau nggak disiplin semau-mau kita aja kan menyusahkan orang lain. Kayak parkir begini tuh yang paralel itu teman-teman nggak boleh direm tangan, jadi harus free ketika ada mobil yang mau keluar, jadi petugasnya tinggal dorong-dorong aja begitu. Tapi kemarin pernah saya lihat dari plat mana gitu ya mobilnya tuh mungkin dia direm tangan atau apa, jadi mobilnya dikunci guys, 4 bannya itu. Kayak kalau kita salah parkir di kota gitu kan, di pinggir-pinggir jalan kan dikunci tuh sama petugas dinas apa gitu yang bagian kunci mobil kalau salah parkir itu. Begitu di sini, begitu diberi peringatan dan mungkin juga denda ya. Lihat ini sampah. Kalau buang sampah di sini tuh ada tempatnya. Sampah yang kertas-kertas, sampah kering, sampah basah itu beda kotaknya. Dan usahakan kalau buang sampah ya dibungkus gitu pakai plastik biar rapi. Nggak dapet tuh, mundur. Kena guys, mundur. Nah ini begini ya, mundur dia guys, nggak dapet selanya. Nah, penting juga skill dalam mengemudi. Ini ibu-ibu loh, cewek yang bawa seperti ini tuh, sip tuh guys. Buat temen-temen yang ladies, girl, mother, bunda, mama, kalian kalau nyetir pastikan harus benar-benar punya skill ya. Maksudnya jangan hanya bisa hidupkan mesin, jalankan mobil udah gitu, tapi harus mengerti pertama aturan di jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di jalan. Kemudian harus bisa parkir, yang paling penting lagi kan kalau kemana-mana sampai tujuan kan harus parkir. Nah seperti yang begini-begini, tempat sempit, tempat lebar, jadi kadang mengemudi itu bukan buat gaya-gayaan ya, bukan buat terlihat wah atau hedon keren, enggak, tapi menyetir itu adalah satu bagian dari kebutuhan sih, keperluan kan begitu. Jadi harus bagus skillnya. Saya pun yang udah lama belajar nyetir, saya belajar nyetir itu dari tahun berapa ya? Tahun 2000 guys. Berarti udah kurang lebih 26 tahun saya bisa mengendarai mobil, tapi saya masih terus latihan dan memperbaiki skill saya gitu. Karena di jalan itu bukan main-main guys. Ketika kita megang setir kendaraan itu kita yang mengemudikan, maka keselamatan penumpang itu tanggung jawab kita. Bukannya tidak mungkin ya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nauzubillahi min dzalik, seperti kecelakaan, itu kan sopir bisa masuk penjara ya kan, karena setiap laka yang terjadi itu pasti diinvestigasi lah, diselidikin oleh pihak yang berwajib kan, penyebabnya apa gitu, dari kelalaian sopirnya atau dari kerusakan pada kendaraan, atau bisa jadi juga karena kondisi jalan seperti itu. Jadi gimana nih teman-teman, udah pada baca belum Al-Kahfinya ini? Kenapa nggak dimajuin lagi? Mungkin banyak yang keluar di depan.
apa namanya, udah pada baca Al-Kahfi belum nih? Ini kurang ke kiri dia. Tuh, sini kok banyak betul ibu-ibu guys yang bawa mobil. Oke lah ya, sekian dulu live-nya. Nanti kita live-live lagi di lain waktu. Kalau saya nyemut, karena jarang sekali buka Facebook ini ya, udah lama, dan baru akhir-akhir ini aja saya post-post lagi gitu. Semoga kedepannya semangat untuk bikin konten. Nah kan, ini dia orangnya nih, dimajuin kan. Tuh, bener nggak? Berarti di depan sana banyak yang keluar. Tuh, baru bisa belok. Karena emang bukan belok tuh. Baru keluar ini mobil patroli security service. Saya mau pindah ke sini mobil guys, tapi ya udah. Kayak bunyi hujan ya? Hujan kah di luar? Oh bukan, ternyata bunyi air aja di paralon. Matikan juga. Kayaknya udah cukup, udah panas ya. Kalau kurang panas dikata-katain aja. Biar panas. Oke, matikan mesin. Oke. Oke guys, terima kasih ya yang udah melihat live ini. Selamat hari Jumat. Jangan lupa untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya dan tetap membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.